di zaman dahulu. Ya, di zaman dulu, bulan Ramadan adalah bulan yang panas. Pada saat itu mereka membutuhkan air. Maka persiapan untuk menghadapi cuaca yang sangat panas, mereka berpencar untuk mencari air di berbagai lembah-lembah yang ada di Jazirah Arab. كذلك Kemudian, ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قال ya, terima kasih Ustadz bacaannya. Tapi mohon kalau masuk dimatikan mikrofonnya. Kalau hostnya sudah bergabung, tolong diatur agar semua peserta yang masuk mematikan mikrofon. Kalaupun ada hal yang mau didiskusikan atau dibicarakan, bisa angkat tangan atau uh, menulis di kolom obrolan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Baik. Ada juga yang mengatakan disebutkan sebagai bulan Sya'ban karena orang-orang Arab pada zaman dahulu ketika berada di bulan ini mereka berpencar, setiap kabilah masuk ke gua-gua tertentu. Jadi ada gua tertentu di mana mereka berkumpul di bulan ini. Dalam bahasa Arab, Sya'ban ini disebut sebagai bulan yang nampak. Bulan yang nampak. Di tradisi masyarakat Arab pada zaman dahulu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bulan Rajab memiliki kedudukan dan kekhususan, yang mana mereka bersepakat di bulan Rajab tidak boleh terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Olehnya bulan Rajab ini disebut sebagai bulan haram. Kemudian ada bulan Ramadan. Kemudian ada bulan Ramadan setelah bulan Sya'ban. Nah, olehnya mereka menamakan bulan di antara tengah-tengah antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan ini sebagai bulan Sya'ban karena diharapkan bulan ini lebih muncul dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Karena apa? Karena cenderung dilupakan. Di masa setelah Islam masuk dalam kehidupan masyarakat Arab, ya, bulan Sya'ban tetap memiliki kedudukan karena Islam telah memberikan ikrar atau penetapan bahwasanya bulan-bulan tetap yang digunakan adalah bulan-bulan berdasarkan kalender Qamariyah atau kalender apa namanya bulan, ya, kalender bulan, bukan kalender matahari. Nah, kemudian bulan Sya'ban ini di dalam Islam menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan karena dia berada di antara bulan Rajab dan antara bulan Ramadan. Kemudian ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam bulan Sya'ban, beliau memperbanyak puasa. Diriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa pada bulan-bulan, setiap bulannya, setiap tahunnya, melebihi puasamu di bulan Sya'ban ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah bulan yang mana manusia banyak melalaikannya, karena dia terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ingat, tadi pembahasannya bulan Rajab adalah bulan 7, bulan Ramadan adalah bulan 9. Pertengahannya adalah bulan Sya'ban, yaitu bulan 8. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah SAW, adalah bulan di mana amalan-amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka pada saat amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah SAW. Nah, puasa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini? Para ulama mengatakan puasanya tentu adalah puasa sunnah. Dan Rasulullah SAW itu tidak melaksanakannya kecuali puasa yang banyak. Jadi puasa yang dikerjakan oleh Nabi SAW itu di bulan Sya'ban, jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, puasa beliau di bulan Sya'ban itu lebih banyak dan lebih hampir menutupi seluruh bulan. Dalam arti kata,
mencakup hampir seluruh bulan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan sebulan penuh beliau berpuasa. Nah, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ya, Ibunda Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan." Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Jadi dari 12 bulan itu Rasulullah hanya berpuasa penuh 29 atau 30 hari sebulan penuh itu hanya di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, Ibunda Aisyah mengatakan, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berpuasa paling banyak melainkan di bulan Sya'ban. Di dalam riwayat yang lain, Ibunda Aisyah mengatakan, "Kana yasumu Sya'bana kullahu, kana yasumu Sya'bana illa qalilan." Dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berpuasa hampir seluruh bulan Sya'ban, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban illa qalilan, berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit sama sekali. Sedikit sekali yang tidak. Hari-hari yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa di dalamnya. Para ulama di sini menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu hanya sedikit sekali tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, hampir-hampir puasanya di bulan Sya'ban itu adalah sebulan penuh. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam betul-betul menjadikan bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk berpuasa sunnah. Namun, perlu diketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan ini menjadikannya seperti puasa rawatib. Sebagaimana kalau kita sholat maghrib ada sholat rawatibnya, sholat zuhur ada sholat rawatibnya. Demikian juga puasa itu, puasa di bulan Sya'ban itu seakan-akan adalah puasa rawatib untuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan puasa wajib ya. Puasa wajib ya. Bulan Ramadan adalah puasa wajib dan puasa yang mengikutinya sebelum dan sesudahnya disebut sebagai puasa rawatib. Nah, kenapa disebut sebagai puasa rawatib sebenarnya? Rawatib itu berasal dari kata-kata rotib. Dalam bahasa Arab, rotib artinya daim, sesuatu yang senantiasa dikerjakan, atau sesuatu yang senantiasa tetap. Daim sabit dalam bahasa Arab. Arti kata-kata rotib. Kenapa sholat-sholat sunnah yang 12 rakaat itu disebut sebagai sholat-sholat rawatib atau sholat rotib? Karena senantiasa dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab, di zaman kita ini, mereka menyebut gaji sebagai rotib. Jadi orang dalam satu bulan bekerja, kemudian tanggal 1 misalnya mendapatkan gaji, disebut sebagai rotib. Disebut sebagai rotib. Kenapa disebut sebagai rotib? Karena tanggal turunnya tetap. Karena angkanya juga tetap. Makanya disebut sebagai rotib alias gaji. Nah, kembali ke pembahasan kita, ibadah-ibadah yang mendampingi dan bergandengan dengan ibadah yang bersifat wajib dan sama bentuknya, sama jenisnya disebut sebagai rotib. Demikian juga puasa. Puasa yang menggandeng atau bergandengan dengan puasa Ramadan disebut sebagai puasa rotib atau puasa rawatib. Contohnya adalah di bulan Sya'ban ini. Dan perlu diketahui, amalan-amalan yang bersifat rawatib atau puasa-puasa yang bersifat rawatib ini, ibadah-ibadah sunnah yang bersifat rawatib, itu pahalanya lebih tinggi dibandingkan puasa atau ibadah-ibadah yang bersifat sunnah mutlaqah, atau ibadah yang bersifat sunnah tapi tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab tertentu. Contoh ya, kalau dalam ibadah sholat, kalau kita di bulan Ramadan itu ada sholat isya, ada rotibah, sholat rotibah ba'diyah sholat isya itu, dan juga ada sholat tarawih ya, ada sholat tarawih. Para ulama mengatakan yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat isyanya. Kemudian yang kedua adalah sholat rotibahnya. Apa itu? Sholat yang bergandengan dengan sholat isya, yaitu sholat ba'diyah isya.
setelah itu baru sholat tarawihnya. Demikian juga dengan puasa. Puasa yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasa Ramadan. Kemudian derajat berikutnya adalah puasa yang bergandengan dengan puasa Ramadan. Apa itu? Yaitu puasa di bulan Sya'ban. Kemudian puasa-puasa lainnya yang bersifat mutlak. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah di bulan Sya'ban ini. Beliau mengatakan karena bulan ini banyak orang yang melalaikannya. Kenapa? Karena didahului oleh bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan ketujuh dari penanggalan Hijriyah, ya. Dan kemudian setelahnya ada bulan Ramadan, ya. Orang-orang mengira bahwasanya kalau sudah puasa di bulan Rajab ini, apalagi bulan Rajab ini adalah bulan haram, ya, banyak ibadah, meninggalkan kemaksiatan dan sebagainya, merasa sudahlah ini istirahat, kita persiapan bulan Ramadan. Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ya mempersiapkan untuk bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa, memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bulan tersebut, yaitu bulan Rajab, adalah bulan yang mana banyak orang yang melalaikannya. Para ulama mengambil kesimpulan di sini bahwasanya bulan-bulan atau waktu-waktu tertentu di mana banyak orang melalaikannya, banyak orang sibuk dengan hal yang lain pada saat tersebut, waktu itulah waktu yang afdol untuk banyak beribadah. Untuk memperbanyak ibadah dan memperbanyak ketaatan. Sebagian ulama salaf ya memperbanyak ibadah sholat sunnah antara sholat maghrib dengan sholat isya. Apa hubungannya dengan pembahasan kita? Iya, karena di antara sholat maghrib dengan sholat isya ini kebanyakan orang makan malam, kebanyakan orang bersantai dengan keluarganya, bercanda, bercengkrama, dan lain sebagainya. Dan ini adalah saat di mana orang-orang lalai untuk beribadah. Saat di mana orang-orang lalai untuk beribadah. Oleh karenanya para salaf mengatakan saat inilah adalah saat yang paling afdol untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat orang-orang lalai. Contoh yang lainnya di dalam syariat kita ketika sepertiga malam yang terakhir disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam dan berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah dan meminta ampun di waktu sahur. Oke? Ini adalah sebuah ibadah yang disyariatkan dilaksanakan kapan? Sepertiga malam terakhir. Di mana kebanyakan manusia pada saat itu sedang terlelap, tertidur, lagi enak-enaknya. Ya cuacanya lagi dingin-dinginnya. Di mana orang-orang sedang lalai, tertidur pulas, disitulah disyariatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama juga mengatakan kalau begitu secara umum ya, waktu-waktu di mana terjadi kelalaian di situ, disitulah sebaiknya seseorang memperbanyak ibadah. Karena disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh dibandingkan itu, para ulama juga mengatakan bukan hanya waktu, tapi tempat-tempat di mana di situ banyak terjadi kelalaian, maka hendaknya orang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya di pasar. Contohnya di pasar. Di pasar apabila kita masuk ke pasar, sedikit sekali orang yang mengingat Allah. Karena di sana orang sibuk dengan jual beli, perniagaan dan lain sebagainya. Ya. Orang sibuk mencari keuntungan. Nah, para ulama mengatakan di tempat itulah sehendaknya seorang muslim memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di tempat itu banyak orang yang lalai. Para ulama mengatakan, apa sih sebenarnya rahasianya mengerjakan ibadah di saat-saat lalai atau di saat orang lain sibuk? Faedahnya adalah memperbanyak atau memperbesar kualitas keikhlasan di dalam hati seorang hamba. Karena orang-orang pada sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak sempat memperhatikan kita. Pada saat kita beribadah, maka di saat itulah kita berpeluang untuk melakukannya dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali ke pembahasan tadi. Konsepnya, bulan Ramadan adalah bulan puasa dan puasa Ramadan adalah puasa yang paling afdol karena dia adalah puasa wajib.
Kemudian puasa yang mengikutinya di sebelahnya, entah itu sebelumnya ataupun setelahnya, merupakan puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan karena dia dianggap sebagai puasa rawatib, ya, pendamping, menggandeng dan mengikuti puasa yang wajib. Oke. Oleh karena hal tersebut, maka puasa di bulan Sya'ban dalam arti kata dia adalah puasa qobliyah, ya, dalam tanda kutip dia adalah puasa qobliyah. Puasa di bulan Sya'ban ini lebih afdol dibandingkan puasa pada bulan-bulan yang lainnya. Termasuk puasa di bulan-bulan haram. Seperti bulan Muharram, seperti di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Hijjah, dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini menjadi masalah kawan-kawan sekalian. Rasulullah mengatakan, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang terbaik, puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan Rasulullah mengatakan, "Afdalus salati ba'dal faridati salatul lail." Dan puasa yang terbaik, puasa yang paling afdol, salat yang paling afdol setelah melaksanakan salat fardu adalah salat malam. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti berdasarkan zahir daripada hadis ini, susunannya adalah setelah puasa Ramadan, puasa Muharram dong. Setelah salat malam, mohon maaf, setelah salat fardu, susunannya adalah salat malam dong, kan begitu. Tapi tadi kita katakan di awal, ya, puasa yang paling afdal adalah puasa Ramadan, setelahnya adalah puasa yang menjadi puasa pendampingnya, yaitu puasa rawatib atau qobliyah dan ba'diyahnya. Nah, para ulama mengatakan bagaimana cara menggabungkan pemahaman ini. Bagaimana cara menggabungkannya? Yang pertama, puasa rawatib atau salat-salat rawatib atau secara umum ibadah-ibadah yang bersifat rawatib yang menjadi eh, penggabung atau penggandeng dari setiap amalan ibadah yang wajib itu, kenapa dianggap lebih afdol? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakannya dan tidak meninggalkannya. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat keadaan tidak safar senantiasa menjaga salat qabliyah dan ba'diyah beliau. Ya, demikian juga di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah kita sebutkan tadi. Jadi, dan juga Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, semua ibadah puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkonsentrasi di bulan Sya'ban. Lebih banyak dibandingkan puasa beliau di bulan-bulan yang lainnya. Ini menunjukkan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menjaga pelaksanaan ibadah puasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang kita sebutkan tadi, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa Muharram. Kata para ulama, ini adalah puasa mutlak. Jadi puasa mutlak yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Seperti itu kata para ulama kita. Sebagaimana kalau kita bawa makna ini ke dalam ranah ibadah sholat, jadi ibadah sholat yang terbaik, ibadah sholat sunnah mutlak yang terbaik setelah melaksanakan ibadah fardhu, ibadah wajib, sholat 5 waktu apa? Yaitu sholat malam. Ya, sholat sunnah mutlak yang terbaik adalah sholat malam. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang ibadah atau sholat secara umum, maka yang terbaik adalah puasa wajib, setelah itu, atau mohon maaf, sholat wajib, setelah itu sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah, setelah itu barulah sholat malam. Seperti itu kata para ulama untuk menggabungkan pemahaman terkait dengan hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadis ini menceritakan tentang terangkatnya amal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Sya'ban. Itu adalah bulan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah bulan yang mana amalan-amalan diangkat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan semesta alam. Nah, di dalam kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu
sebenarnya terdapat 3 jenis amalan yang diangkat atau 3 jenis waktu pengangkatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan yang diangkat setiap harinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yurfa'u ilaihi 'amalul laili qabla 'amalin nahar wa 'amalun nahari qabla 'amalil lail." Diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan di malam hari sebelum diangkat amalan-amalan di siang hari, dan amalan-amalan di siang hari setelahnya diangkat sebelum amalan-amalan malam hari di hari setelahnya. Maka setiap hari amalan-amalan seseorang itu diangkat oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala 2 kali, yaitu pada saat berakhirnya siang dan saat berakhirnya malam, atau di awal malam atau di awal siang, seperti itu ya. Nah, Ibnu Rajab, mohon maaf, Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, apabila dalam keadaan amalan terangkat, kita dalam keadaan melaksanakan ibadah atau dalam ketaatan, ya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Ini lughah akalat Nibaragis ya. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Silih berganti mendampingi kalian malaikat malam dan malaikat siang. Wa istami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Jadi malaikat siang dan malaikat malam itu berkumpul di salat subuh dan berkumpul di salat asar. Jadi setelah salat pada saat salat subuh mereka gantian shift ya. Demikian juga pada saat salat asar mereka ganti shift, kata para ulama. Ada juga yang mengatakan tidak ganti shiftnya adalah setelah terbenamnya matahari, untuk membawa dan mengangkat amalan-amalan ke sisi Allah Subhanahu wa taala pada malam harinya. Nah, Ibnu Hajar sekali lagi menekankan, apabila dalam keadaan itu pada saat mereka berkumpul, mereka ganti shift, para malaikat ini ganti shift, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan ketaatan kepada Allah pada kala itu, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan dalam rizki dan amalan seseorang. Dulu ada seorang ulama yang bernama Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak ini terkenal kewaraannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ikhwani fillah menangis apabila matahari terbenam. Apabila matahari terbenam, dia mengatakan, la adri marufi amin amali. Aku tidak tahu amalan apa yang terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang sebelah coba. Nah, ikhwani fillah, ini adalah amalan yang diangkat setiap harinya. Jadi setiap kita berganti waktu dari siang ke malam, dari malam ke siang, itu selalu ada amalan yang diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga amalan kita yang ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap pekannya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tu'radu a'malun nas fi kulli jumu'atin marratain. Amalan manusia itu ditampakkan, dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap pekannya 2 kali. Yaumul Itsnain wa yaumul Khamis, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin mu'min illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal utruku hadaini hatta yafi'a. Dan ketika itu, ketika ditampakkan amalan-amalan itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hamba yang beriman. Jadi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah sampai pada derajat iman, mukmin, diampuni setiap pekannya oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Kecuali hamba Allah yang memiliki permusuhan dengan hamba Allah yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Utruku, tinggalkan hadain 2 orang ini sampai mereka rujuk,
sampai mereka berdua saling berbaikan. Nah, Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama di zaman para salaf mengatakan yabki ila imra'atihi yaumal khamis wa tabki ilaihi wa yaqulu al-yauma tu'radu a'maluna 'ala Allahi 'azza wa jalla. Setiap hari Kamis mereka menangis. Ibrahim ini menangis dengan istrinya. Ya. Kenapa mereka berdua menangis? Karena mereka mengatakan hari ini amalan-amalan kita ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan pekanan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah dosa-dosa diampuni karena dianggap sebagai seorang mukmin atau tidak? Allah taala alam. Ini jenis yang kedua. Jadi ada amalan yang diangkat setiap hari, ada amalan yang ditampakkan, dipaparkan di hadapan Allah setiap pekan, dan ada amalan yang diangkat setiap tahun, yaitu pada saat bulan Sya'ban ini. Dan ini menunjukkan, ditujukan oleh sabda Rasulullah yang kita bacakan tadi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ini adalah bulan di mana amalan-amalan itu diangkat ke sisi Tuhan semesta alam. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat aturan seperti itu? Ada amalan yang diangkat setiap hari, ada amalan yang dipaparkan, ditampakkan di hadapannya setiap pekan, dan ada juga amalan yang diangkat setiap tahunnya. Ini merupakan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan mungkin tidak tampak di hadapan kita saat ini. Ya, mempertanyakannya adalah sesuatu hal yang boleh-boleh saja, tapi mempertanyakan dalam arti kata mencari-cari jawabannya. Mungkin ada dalam hadis, mungkin ada dalam perkataan para ulama. Tapi mempertanyakannya untuk mengingkarinya adalah sesuatu yang salah. Karena tugas daripada hamba adalah menerima. Apapun aturan Allah, apapun kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, selama itu benar dari Rasulullah, maka tugas kita adalah menerimanya dengan lapang dada. Kita tahu atau tidak tahu hikmahnya itu bukan urusan kita. Sementara tugas Rasulullah adalah menyampaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Suruh Allah memerintahkan untuk sampaikan demikian, maka disampaikanlah demikian. Walaupun Rasulullah SAW sendiri mungkin tahu atau mungkin tidak tahu hikmah yang beliau uh, apa namanya wahyu yang beliau sampaikan kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturnya. Nah, ketika seorang mukmin mengetahui bahwasanya di bulan ini amalan-amalannya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalannya ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang mukmin mengetahui dan mempelajari apa-apa saja yang hendaknya diangkat atau apa-apa saja yang hendaknya dikerjakan supaya ketika ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik dan bagus. Nah, karena kita mungkin mencari-cari cara apa saja kira-kira yang bisa kita kerjakan, apa saja yang kira-kira bisa kita lakukan, maka yang paling afdal yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Kalau kita tahu bahwasanya Ramadan itu adalah bulan Al-Quran dan bulan puasa, maka di bulan Sya'ban ini hendaknya kita memperbanyak puasa sebagaimana Nabi Muhammad SAW memperbanyaknya, dan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Dulu, para ulama salaf mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka, para ulama sebelum kita, orang-orang soleh, orang-orang yang telah menuntaskan hidup dengan sebaik-baiknya, mereka menjadikan bulan Sya'ban ini adalah bulan pemanasan untuk persiapan di bulan Ramadan. Mereka mulai membaca Al-Quran, mereka mulai tadarus, ya. Mereka juga mulai memperbanyak puasa agar persiapan di bulan Ramadan sebagai bentuk pelatihan bagi diri seseorang agar tidak terkejut di bulan Ramadan. Ya, kadang-kadang kita ini di bulan Ramadan baru mulai menuliskan kerangka-kerangka tujuan yang akan kita capai di bulan Ramadan. Pengen khatam Al-Quran, pengen puasa full, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika kita melakukannya, tubuh kita akan merasa terkejut. Demikian juga ya batin kita akan merasa terkejut. Ya mental kita itu akan terkejut karena kita melakukan perubahan keseharian yang begitu drastis.
yang dulunya tidak pernah ngaji, tiba-tiba di bulan Ramadan ngaji sebanyak-banyaknya. Hari pertama sampai hari ketujuh mungkin masih oke, tapi pekan kedua sudah mulai kendor, sudah mulai merasa malas. Kenapa? Karena kita tidak melakukannya secara bertahap. Kita memaksakan tubuh kita untuk menyesuaikan bersamaan dengan datangnya bulan Ramadan. Secara akal, ya, atau secara kalau kita perhatikan melalui apa namanya tajarub atau percobaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak bisa masuk. Cara seperti itu tidak masuk, ya. Kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita, jika kita ingin membiasakan hal-hal yang bagus dalam kehidupan kita, kita tidak bisa memaksakannya. Ya, contoh, siapapun sekarang yang tidak pernah nge-gym, tidak pernah push up, kita paksakan dia untuk push up setiap hari 50 kali minimal, maka dia akan kewalahan di hari kelimanya. Bahkan belum seperti hari pertama pun, hari kedua pun dia sudah tidak bisa mengangkat badannya lagi karena seluruh ototnya sakit. Nah, itu kan kita tidak bisa mengiyakan, mengamini hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita bisa menormalisasikan hal tersebut di bulan Ramadan ketika kita memaksakan diri kita untuk puasa, nanti malamnya tarawih, terus kita mau tadarus mati-matian baca Al-Quran langsung di hari pertama, langsung di hari kedua. Kan itu kan kita tidak bisa memasukkannya dalam akal sehat kita. Oleh karenanya, bulan Sya'ban merupakan bulan yang merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan persiapan, pemanasan. Oke, kita puasa sedikit-sedikit dulu. Oke, kita puasa selang-seling dulu. Oke, mungkin puasa Senin Kamis dimulai bulan Sya'ban dulu. Ya, setelah itu ditambah di pekan berikutnya dan seterusnya. Mulai baca Quran 1 halaman dulu setiap harinya. Nanti baru 2 halaman, nanti mungkin setengah juz, nanti mungkin 1 juz. Sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, kita sudah bisa 1 juz sehari. Minimal begitu. Yang sudah terbiasa 1 juz sehari, mulai tambah. Jadi di bulan Ramadan sudah bisa misalnya 2 atau 3 juz sehari, atau bahkan ada yang mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya. Gitu. Untuk apa? Persiapan di bulan Ramadan. Nah, Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Sakin, Zar', wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadi Zar'. Kalau bulan Rajab itu kita menanam, maka di bulan Sya'ban inilah kita mulai mengairi tanaman kita tersebut dengan air. Dan di bulan Ramadan kita memetik hasilnya. Beliau juga mengatakan, Masalu syahri Rajab karih, wa masalu Sya'ban mislul ghaim, wa masalu Ramadan masalul matar. Ya, kalau misalnya bulan Rajab itu adalah angin, maka bulan Sya'ban adalah awannya. Kemudian bulan Ramadan adalah hujannya, kata beliau. Oleh karenanya, ikhwani fillah, hendaknya kita segera mungkin mempersiapkan tujuan dan target-target kita di bulan Ramadan, kemudian memecahnya ke dalam target-target kecil untuk persiapan, dan itu kita laksanakan di bulan Sya'ban. Di sisi lain, bulan Sya'ban merupakan bulan untuk memperbanyak sedekah, menolong orang-orang fakir dan miskin, dan memperbanyak sedekah kepada mereka. Guna apa? Guna mempersiapkan bulan Ramadan. Mungkin sedekah beras, ya, sedekah tepung dan lain sebagainya, supaya orang-orang fakir miskin di bulan Ramadan itu juga bisa menikmati bulan Ramadan sebagaimana orang-orang yang berkecukupan menikmatinya. Nah, di antara kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah banyak orang yang punya zakat yang harus ditunaikan di bulan Sya'ban misalnya atau di bulan Rajab, mereka menundanya di bulan Ramadan dengan anggapan bulan Ramadan lebih afdol. Namun sayangnya ini sudah melewati haulnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha yang punya waktu zakatnya sampai nisab di bulan Rajab misalnya, di bulan ke-7 atau di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Hendaknya tetap dibayarkan zakatnya di bulan Sya'ban, tidak menundanya di bulan Ramadan. Karena hal tersebut merupakan bentuk kezaliman terhadap orang-orang fakir. Kenapa? Karena zakat itu bukan hak Anda. Zakat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada al-asnaf as-samaniyah, ya.
Ada 8 jenis orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah fakir dan miskin. Oke? Jadi yang 2,5% itu harusnya sudah tersalurkan kepada kaum fakir miskin di bulan Rajab misalnya atau 1 bulan sebelum Ramadan yaitu bulan Sya'ban. Karena haulnya sudah sampai. Oke? Namun apa yang dilakukan oleh seorang ini? Orang ini menundanya sampai bulan Ramadan, maka dia melakukan kezaliman selama 1 bulan bagi orang-orang fakir dan miskin. Dan ini tidak diperbolehkan. Di sisi yang lain juga orang-orang yang punya qada bulan Ramadan misalnya. Oke? Qada bulan Ramadan. Maka kesempatan yang paling baik menuntaskannya adalah di bulan Sya'ban ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana yakunu alayya shaumu min Ramadan fama astati'u an aqdi illa fi Sya'ban. Dulu saya punya hutang puasa di bulan Ramadan, tapi saya tidak bisa menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Kata para perawi, para ulama, itu disebabkan karena kesibukan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha eh, mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau tidak bisa berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah juga puasa di bulan Sya'ban. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah taala wa fillah, para ulama di sini mengambil kesimpulan berdasarkan perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kalau punya hutang puasa Ramadan di tahun yang lalu, tidak boleh ditunda sampai masuk Ramadan di bulan berikutnya, di tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya nih tahun 1446 Hijriah ini bakal ada Ramadan, kita punya hutang puasa di 1445 Hijriah, belum selesai. Hutang misalnya 5 hari. Ini tidak boleh sampai bulan Ramadan, 5 hari ini belum kelar, nggak boleh. Alasannya kenapa? Lihat Ibunda Aisyah. Beliau berusaha sebisa mungkin menyelesaikan hutang puasanya sebelum tiba bulan Ramadan yang berikutnya. Sebelum tiba bulan Ramadan di tahun yang berikutnya. Ini menunjukkan kata para ulama wajib mengqadha bulan Ramadan, hutang puasa Ramadan sebelumnya sebelum datang puasa Ramadan yang berikutnya. Dan ini apabila tidak ada uzur, yang terus-menerus. Tidak ada uzur yang terus-menerus. Maka wajib bagi seseorang untuk mengqadhanya. Apabila ada uzur, maka tidak wajib dan orang yang melakukannya menunda-nundanya tidak berdosa. Jadi contohnya seperti ini. Fulan punya hutang puasa tahun lalu. Kemudian dia sakit, terus-menerus sakit sampai datang Ramadan bulan berikutnya. Maka tidak apa-apa bagi dia untuk tidak berpuasa uh, apa namanya? Membayar hutangnya sebelum tiba Ramadan yang berikutnya. Tapi nanti setelah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, dia harus mengganti ibadah puasa atau hutang puasanya di 2 tahun yang lalu. Seperti itu ya. Contoh yang kedua, ini fulan, dia tidak punya uzur. Tidak punya uzur. Setelah dia punya hutang 5 hari puasa, selesai bulan Ramadan tahun lalu, terus waktu berjalan, hingga tiba di bulan Sya'ban, dia juga belum mengqadha 5 hari puasanya tadi, belum dibayar-bayar hutangnya. Dalam keadaan seperti ini dia berdosa karena dia tidak punya uzur. Dan tetap dia harus mengganti hutang puasanya itu. Ya apabila telah masuk bulan puasa yang berikutnya. Jadi kita berbicara tentang orang yang menunda pembayaran hutang puasa hingga tiba bulan Ramadan yang berikutnya ya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala. Para ulama, bagi orang yang tidak punya uzur ini memiliki dua pandangan. Ada orang, sekali lagi saya ulangi contoh kasusnya masalahnya seperti apa. Ada orang punya hutang puasa di tahun lalu, dia tidak bayar dan tidak punya uzur, sampai datang bulan Ramadan berikutnya ini masih ada hutangnya. Masih ada hutangnya di puasa yang lalu. Kata para ulama kita, orang-orang seperti ini ya setelah melaksanakan ibadah puasa yang berikutnya, dia harus tetap membayar hutang puasanya dan juga harus membayar kafarah. Setiap hari memberi makan orang miskin sesuai dengan jumlah hutang puasanya itu. Oke? Dan ini adalah pendapat dari kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah karena diriwayatkan dari berbagai sahabat.
Dan ulama yang lain mengatakan tidak perlu dia membayar kafarah. Ini cukup dia berpuasa saja membayar hutang yang lalu, dan ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah rahimahumullahu al-jami'. Tapi intinya kawan-kawan sekalian, ini menunjukkan orang yang menunda pembayaran hutang puasa hingga tiba Ramadan yang berikutnya dan itu belum terlunasi, maka dia berdosa dan juga uh, dia terpapar untuk membayar kafarah selama dia tidak melakukannya disebabkan karena udzur syar'i. Baik, pembahasan yang berikutnya kita membahas tentang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu adalah hari ke-15 daripada bulan Sya'ban, ya. Nisfu Sya'ban itu adalah hari ke-15 daripada bulan Sya'ban. Nisfu artinya setengah, pertengahan bulan Sya'ban. Nah, sebagian kaum muslimin eh, menjadikan pertengahan bulan Sya'ban ini begitu spesial dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, eh, banyak atau ada sekelompok kaum muslimin yang melaksanakan ibadah tertentu di malam bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Dan ada juga yang melaksanakan ibadah puasa secara khusus di pertengahan bulan Sya'ban itu. Nah, oleh karenanya apa yang perlu kita bahas kesempatan kali ini? Kita bahas dulu terkait dengan malam nisfu Sya'ban ya. Oke? Untuk malam nisfu Sya'ban, ikhwani fillah rahimakumullah taala, ada beberapa asar yang menunjukkan bahwasanya malam nisfu Sya'ban ini memiliki kemuliaan tertentu. Dan para sahabat Rasulullah mohon maaf, para ulama salaf ya, itu menjadikan malam ini sebagai malam untuk beribadah digandengkan dengan malam-malam lain yang lainnya di bulan Sya'ban. Akan tetapi tidak ada hadis yang khusus ya menyatakan keutamaannya secara sahih. Tidak ada hadis khusus yang menyatakan keutamaannya secara sahih. Bahkan para ulama mengatakan hadis-hadis terkait dengan malam nisfu Sya'ban itu kebanyakannya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dan ada juga beberapa di antaranya yang palsu. Kalau teman-teman punya waktu, silahkan buka bukunya Ibnu Qayyim yang berjudul Al-Manar Al-Munif. Di situ beliau menyebutkan tentang hadis-hadis palsu yang dinisbatkan, yang dikarang, yang dibuat, kemudian diatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatasnamakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antaranya adalah hadis-hadis terkait dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Oleh karenanya, ikhwani fillah, ya perlu untuk dipertimbangkan lagi melakukan ibadah malam secara khusus hanya di nisfu Sya'ban saja, tidak dilakukan di malam-malam yang lainnya. Nah, adapun orang-orang yang misalnya memang sudah terbiasa sholat malam setiap hari ya, setiap hari sholat malam. Kemudian pada bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, apakah dia tetap sholat malam ataukah dia meninggalkan sholat malamnya? Jawabannya adalah hendaknya dia tetap melaksanakan ibadah sholat malamnya sebagaimana biasanya. Ya, sebagaimana malam-malam yang lainnya. Tidak ada spesialnya. Karena apa? Karena terkait dengan nisfu Sya'ban tadi kita telah sampaikan bahwasanya hadis-hadis terkait itu adalah hadis-hadis yang dhaif dan ada beberapa juga yang palsu. Tidak disunahkan juga menurut sebagian para ulama untuk melaksanakan puasa nisfu Sya'ban secara khusus. Pahami, secara khusus ini maksudnya adalah dari awal tahun sampai hari ini, sampai nanti nisfu Sya'ban tuh nggak pernah puasa. Tiba-tiba hari nisfu Sya'ban dia puasa. Begitu loh. Itu artinya mengkhususkan hari itu untuk berpuasa. Kecuali orang yang sudah terbiasa untuk puasa. Contoh orang yang puasa Senin Kamis, ternyata nisfu Sya'ban bertepatan dengan hari Senin misalnya. Ya lanjut aja dia puasa. Atau orang yang berpuasa Daud misalnya, sehari puasa, sehari buka. Sehari berpuasa, sehari tidak, dan seterusnya. Dan kemudian 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban bertepatan dengan hari di mana dia berpuasa. Atau orang yang gemar berpuasa, misalnya gemar berpuasa Qiyamul Bid, hari putih setiap harinya, setiap bulannya, yaitu tanggal 13, 14, 15. Otomatis bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Ya lanjut aja puasa, nggak ada masalah. Yang kita permasalahkan, yang kita
di sini khawatirkan adalah orang yang mengkhususkan secara khusus di nisfu Sya'ban saja puasanya atau di tanggal 15 saja. Adapun orang yang berpuasa misalnya dari awal Sya'ban puasa terus, maka tidak ada masalah juga bagi dirinya untuk berpuasa di nisfu Sya'ban. Demikian juga orang yang berpuasa mulai tanggal 14 misalnya atau mulai tanggal 13 kemudian berpuasa terus sampai akhir bulan Sya'ban. Itu juga tidak ada masalah baginya untuk berpuasa di hari tersebut. Dalam hadis disebutkan idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah pertengahan Sya'ban sudah terjadi, jadi bulan Sya'ban sudah mencapai pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa. Ini hadis kata para ulama adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh jumhur ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah hadis yang mungkar. Di antaranya yang mengatakan hadis ini mungkar adalah Imam Abdurrahman Mahdi dan juga Imam Ahmad serta Abu Zur'ah Ar-Razi. Oleh karenanya, ya, para ulama mengatakan kalau kita tidak berpuasa nih, kita tidak berpuasa sama sekali, kita tidak berpuasa sama sekali di awal Sya'ban. Kemudian tiba-tiba pertengahan Sya'ban ke belakang kita puasa. Ini hukumnya adalah makruh. Kecuali kecuali kita menggabungkannya dengan puasa sebelumnya sehari atau 2 hari sebelum pertengahan Sya'ban tersebut. Contohnya kita ingin puasa tanggal 16 Sya'ban nih, ya. Maka tanggal 15 dan tanggal 14 usahakan puasa juga. Kita mau mulai puasa tanggal 15 Sya'ban misalnya, nisfu Sya'ban kita mau mulai puasa dan seterusnya, ya. Bukan khusus nisfu Sya'ban saja. Nisfu Sya'ban dan seterusnya kita pengen puasa. Kan dilarang tadi berdasarkan hadis dhaif tadi dilarang. Oke. Apa yang harus dilakukan? Maka puasa sebelumnya. 14 puasa, 15 puasa dan seterusnya sampai dengan penghujung di bulan Sya'ban. Dan orang-orang yang berpuasa di akhir bulan Sya'ban atau pertengahan Sya'ban terakhir, pertengahan Sya'ban sampai dengan hari terakhir ini, diperbolehkan apabila puasanya adalah puasa qadha Ramadan, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Dan juga diperbolehkan apabila dia punya puasa nadar yang harus ditunaikan, atau puasa kafarah. Ya, jadi puasa itu ada 5 ya. Puasa yang wajib itu ada 5. Puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, puasa kafarah, puasa nadar, dan puasa 3 hari apabila imam atau khalifah atau presiden memerintahkan untuk istisqa. Ya, ini 5 macam puasa wajib bagi seseorang. Oke? Ramadan kita keluarkan, istisqa kita keluarkan. Apabila imam atau 4 ya, 4 ya, ada 4 macam jadinya. Apabila seseorang ingin berpuasa 4 macam ini, pada saat bulan Sya'ban sudah melewati pertengahannya, maka diperbolehkan oleh para ulama. Karena hukumnya wajib. Karena hukumnya wajib. Yang tidak diperbolehkan para ulama yang mensahihkan hadis tersebut adalah puasa pertengahan Sya'ban ke belakang apabila puasa tersebut adalah puasa yang bersifat mutlak, puasa yang bersifat sunnah mutlak. Ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala, dan ini menjadi pembahasan penutup karena jam 9, mohon maaf saya juga ada agenda yang lain. Diharamkan mendahului bulan Ramadan dengan puasa sunnah 1 atau 2 hari sebelumnya. Kecuali bagi orang yang memiliki kebiasaan melaksanakan ibadah puasa atau orang-orang yang punya qadha tadi. Orang punya qadha Ramadan, bayar hutang Ramadan, puasa nadar atau puasa yang diperintahkan oleh imam, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taqaddamu Ramadhan bi shaumi yaumin wala yaumin illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Ya, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau orang meniatkan untuk berhati-hati. Contoh ya, misalnya ada orang puasa tanggal 30 Sya'ban atau 29 Sya'ban, niatnya adalah berhati-hati. Jangan sampai hari itu adalah hari Ramadan, ya. Belum ada orang lihat hilal dan lain sebagainya, jangan sampai itu adalah hari Ramadan. Maka para ulama mengatakan makruh hukumnya bagi dirinya untuk berpuasa pada saat itu. Adapun apabila dia berpuasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan dengan niat qadha puasanya yang sebelumnya, atau dia membayar puasa nadarnya, ya,
atau ada kafar yang harus dia bayar pada hari itu masih masuk, maka dalam hal ini, dalam keadaan seperti ini tidak bermasalah bagi dia untuk melaksanakan ibadah puasa di akhir bulan Sya'ban, tapi dengan niat tidak menjadikannya sebagai bagian daripada bulan Ramadan. Dan para ulama mengatakan hikmah di balik pelarangan ini adalah agar tidak tercampur antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Tidak tercampur antara puasa bulan Ramadan yang bersifat wajib dengan puasa lainnya. Sehingga nanti orang-orang mengira bahwasanya itu adalah wajib juga. Ya, contoh ada orang puasa 2 hari sebelum bulan Ramadan. Oke, tanggal 28, mohon maaf, tanggal 29 dia puasa, 30 dia puasa, 1 Ramadan dia puasa. Ya, ketika nanti orang-orang melihat, ya suatu masyarakat melihat, oh orang ini puasa terus, tahun depan dia puasa lagi 2 hari sebelumnya, tahun depan dia puasa lagi 2 hari sebelumnya. Orang-orang akan mengira bahwasanya, oh ternyata 2 hari ini adalah bagian daripada bulan Ramadan, wajib juga untuk dilaksanakan. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW melarang buat pemisah antara sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang sunnah. Makanya kalau kita sholat wajib, ya dilarang kita untuk melaksanakan sholat sunnah setelahnya tanpa kita melakukan perubahan tempat atau menjedanya dengan zikir sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Muawiyah, ya. Jadi kalau kita sholat wajib, setelah sholat wajib kita jeda dengan zikir atau kita pindah tempat kemudian kita laksanakan sholat sunnah supaya orang tidak melihat bahwasanya orang ini melaksanakan ibadah wajib lebih daripada orang lainnya, supaya tidak dikira bahwasanya ibadah kita itu bersambung dengan ibadah wajib kita. Kemudian yang terakhir, yang terakhir sekali, ada yang disebut Yaumus Syak. Ya, Yaumus Syak. Yaumus Syak ini adalah hari yang diragukan. Hari di mana ketika orang-orang mengatakan bahwasanya hari itu adalah hari Ramadan atau di mana itu adalah bulan Ramadan, tapi tidak ada penetapan dari imam. Jadi hari itu ada orang yang mengatakan bahwasanya ini adalah bagian daripada bulan Ramadan. Tapi belum ada penetapan dari imam kita, dari pemimpin kita bahwasanya hari itu adalah hari Ramadan. Ya. Ini disebut dengan hari Syak. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir, "Man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa pada hari Syak tersebut, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya haram berpuasa di hari Syak. Akan tetapi bagi orang yang memiliki kebiasaan puasa-puasa sunnah, maka tidak masalah baginya untuk berpuasa di hari tersebut. Contoh puasa Senin Kemis. Hari Syaknya terjadi di hari Kemis misalnya. Tidak masalah untuk melaksanakan ibadah puasa di situ, tapi niatnya adalah puasa hari Kamis. Demikian juga orang yang punya puasa Daud misalnya. Kebetulan jatah puasanya itu kenanya pas hari itu, pas hari Syak. Ya, tidak masalah dengan niat dia melaksanakan ibadah puasa Daud alaihi salam. Inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendatangkan manfaat bagi kita semua. Di akhir, ayo kita mulai banyak berpuasa, mempersiapkan mesin kita ya untuk melaksanakan puasa wajib kita yang lebih berat nanti, yang akan terjadi di bulan Ramadan. Ya, kita memperbanyak puasa di bulan ini, memperbanyak tilawatul Quran, ayo buat target-target kecil dulu di bulan Sya'ban ini, sehingga nanti ketika tiba bulan Ramadan, kita sudah merasa nyaman dengan diri kita sendiri, nyaman dengan target-target ibadah kita. Minimal 3 hal ini yang diperbanyak. Yang perbanyak puasa, yang belum terbiasa puasa, ayo mulai puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Perbanyak tilawatul Quran, yang belum terbiasa ngaji, ayo mulai ngaji 1 halaman 1 hari. Pekan kedua ditingkatkan, pekan ketiga ditingkatkan, pekan keempat ditingkatkan supaya Ramadan udah prima, udah maksimal. Dan yang ketiga memperbanyak sholat. Yang belum terbiasa qiyamul lail, tarawih, sholat malam, ayo mulai sholat witir setelah sholat isya. Setelah sholat isya nanti sholat ba'diyah, setelah ba'diyah witir 3 rakaat. Ya, biasakan itu nanti di bulan Ramadan ketika ada sholat tarawih sudah terbiasa dan tidak garuk-garuk lagi pada saat imam baca bacaan yang panjang. Itu ya, mudah-mudahan pembahasan ini bisa mendatangkan keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua.
Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya telah membersamai pembelajaran kali ini. Semoga waktu yang diinvestasikan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila sekali lagi ada kesalahan dalam penyampaian ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di ini ya, di obrolan ya. Saya tunggu mungkin sekitaran 5-10 menit. Baik, Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Ustadz kita atas materi yang telah diberikan di kajian spesial terkait Syakban atau faidah-faidah yang ada yang harus hendaknya kita ketahui di bulan Syakban. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan terbaik dari materi atau ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Baiklah para pemirsa, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan oleh para pemirsa, maka silakan dikirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar live Zoom kita saat ini. Ya, sebelum itu sedikit penyampaian dari mewakili Markas Sunnah. Diharapkan kepada para peserta kajian Markas Sunnah.com yang masih berada di Zoom saat ini, bagi yang ingin mendapatkan sertifikat dari kehadiran atau kajian Markas Sunnah di siang hari yang berkah ini, silakan kami akan mengirimkan di kolom komentar atau sudah terkirim tadi, atau nanti kami kirimkan pengisian sertifikatnya. Dan untuk mendapatkan sertifikat ini ya ada infak ya Rp10.000 yang belum nanti. Barakallahu fikum. Baik, saya ingin bertanya langsung mungkin kepada Ustadz kita di siang hari ini. Silakan. Barakallahu fikum. Iya. Baik, Ustadz, ada pertanyaan yang masuk. Ya, satu pertanyaan yang masuk dari kolom komentar live Zoom ini. Kami bacakan pertanyaannya dari Saudara Sandi Kencana. Ya, Afwan Ustadz, terkait menentukan awal puasa. Mana yang lebih utama diikuti jika pemerintah Indonesia berbeda dengan Arab Saudi? Silakan, Ustadz. Iya, tentu mengikuti pemerintah kita. Pemerintah kita, as-shaumu yauma yasumun nas. Puasalah pada saat manusia berpuasa, berdasarkan penetapan yang ditentukan oleh pemimpin daripada kaum muslimin tersebut. Dan juga berdasarkan pendapat para ulama, mereka mengatakan bahwasanya terjadi perbedaan motorik, perbedaan tempat kemunculan hilal di setiap daerah atau di setiap tempat. Dan yang menentukan, memastikan itu adalah pemerintah otoritas daerah tersebut. Ya. Karena kita merupakan negara kesatuan, maka pemerintah kita sudah membentuk tim Ru'yatul Hilal, dan Kemenak ya bekerja sama dengan berbagai macam ormas Islam melihat hilal dan menentukannya di setiap tahunnya. Oleh karena itu, hendaknya yang kita lakukan adalah mengikuti aturan atau mengikuti hasil ijtihad yang dilakukan oleh pemerintah kita. Dan jazakumullah khairan, ini kerja keras mereka sebenarnya. Ya. Adapun Arab Saudi ya mereka punya matlak sendiri. Matlak sendiri itu tempat munculnya hilal sendiri, ada lembaganya sendiri yang melakukan ijtihad yang serupa. Oleh karenanya itu sesuai, hasil ijtihad itu sesuai dengan daerah mereka. Sementara hasil ijtihad kita sesuai dengan daerah kita. Maka yang kita ikuti adalah hasil ijtihad yang hasil ru'yah yang dilakukan oleh pemerintah kita. Allah Ta'ala alam. Baik, Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khairan kepada Ustadz kita atas jawabannya. Ya, semoga dipahami oleh saudara kita, saudara penanya tadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Andik. Ya, walaupun sudah beberapa kali disampaikan, Ustadz, namun diulang mungkin karena
belum mendengarkan faedahnya. Apakah ada Iya. amalan khusus yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban ini, Ustaz? Kalaupun memang tidak ada, apakah boleh mengkhususkan sebuah amalan tertentu agar kita tidak dikategorikan sebagai hamba-hamba yang lalai di bulan Sya'ban ini? Syukran, Ustaz. Terima kasih pertanyaannya, Bang Andik ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak puasa. Dan tadi disebutkan puasanya adalah puasa rawatib. Sebagaimana kalau kita sholat ada sholat rawatib, nah ini juga ada puasa rawatib. Puasa pendamping yang menggandeng atau berdampingan dengan puasa wajib. Nah, jika ada yang mau dilakukan, perbanyaklah amalan itu. Perbanyaklah amalan itu dengan niat mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Ya, Senin Kemis kah, atau misalnya 3 hari dalam sebulan kah, atau secara acak juga tidak ada masalah. Yang penting ada ketersambungan dengan 15 hari pertama di bulan Sya'ban. Oke, supaya tidak terjatuh dalam hal yang dimakruhkan menurut sebagian ulama Syafi'iyah tadi ya. Kemudian ada amalan-amalan lain sebagaimana disebutkan oleh para salaf tadi, ya, Sya'ban syahrul qurra. Ya, amalannya yaitu membaca Al-Qur'an karena bulan Sya'ban ini adalah bulannya para qurra. Wallahu taala alam. Ya, mungkin satu lagi ya Ustaz Amirullah. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, atau pertanyaan terakhir mungkin, dari saudara Mu'ad. Afwan, Ustaz, jika wanita itu tiap tahun hamilnya, ya mungkin ada kejadian walaupun sedikit, bagaimana dia mengkodok puasanya jika utang puasa tersebut tertumpuk terus, Ustaz? Jadi setiap tahun hamil. Dalam hal ini bagaimana, Ustaz? Iya, menurut pendapat jumhur diqadha, tetap harus mengqadha. Ya walaupun setelah 2 atau 3 tahun, walaupun setelah 10 tahun. Maka yang harus dilakukan oleh wanita adalah mencatat itu semua. Dan ini pendapat jumhur ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan sudah diganti dengan fidyah. Akan tetapi ya saya mengatakan ini adalah pendapat boleh diikuti silahkan. Akan tetapi pendapat jumhur ulama dia tetap harus mengqadha karena ada udzur hamil tersebut, tapi tidak perlu membayar kafarah. Tidak perlu membayar kafarah memberi makan orang miskin setiap hari puasa yang ditinggalkan. Allah Ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Semoga dipahami oleh saudara penanya tadi. Dan itu mungkin pertanyaan yang terakhir di pertemuan kita pada kajian markassunnah.com di bulan Sya'ban ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dan kita dengarkan dari Ustaz kita tadi menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan, dan bisa mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah, sebagaimana kita mengikuti sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada Ustadz kita, kami ucapkan jazakumullah khairan, Ustadz, atas kebersamaannya di siang hari ini. Dan kepada para partisipan kita semuanya, terima kasih atas kehadirannya di kajian markassunnah.com, Faidah bulan Sya'ban di kesempatan yang berharga ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sekali lagi kami sampaikan sebelum kami tutup, silakan melihat untuk mendapatkan link sertifikat yang akan diisi, lalu akan dikirimkan sertifikatnya di Gmail atau email masing-masing. Barakallahu fikum. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amir. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz.